Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan Mimbar Gema Online pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025 bersama saya Yosua Henry. Salam bergemar. Puji Tuhan Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu perhatikan, nama baik lebih berharga di situ. Nama adalah identitas diri yang menggambarkan pengharapan orang tua terhadap anaknya. Bapak Ibu, kalau kita memberi nama kepada anak-anak kita, tentu di dalam nama itu mengandung harapan-harapan untuk anak itu. Saya yakin kita semua yang menjadi orang tua pasti pernah mengalami istilahnya untuk memberi nama kepada anak-anak kita. Pasti Bapak Ibu memiliki harapan-harapan tertentu kepada anak-anak kita. Identitas diri yang menggambarkan pengharapan orang tua terhadap anaknya dan yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Oleh sebab itu ada nama-nama yang bisa dikatakan unik. Supaya apa? Supaya tidak ada persamaan di dunia ini. Seperti orang tua saya sendiri, oleh kakek nenek saya diberi nama yang cukup unik, yang jarang sekali orang memakainya. Nama orang tua saya, bapak saya itu adalah Cukup Selamat, Bapak Ibu. Jadi di situ mengandung pengharapan yang luar biasa, berkecukupan dan selalu diselamatkan. Demikian. Jadi membedakan orang tersebut dengan orang lain, tidak sama, saudara Bapak Ibu sekalian Tuhan. Di dalam sebuah nama juga terkandung suatu atau sebuah kepercayaan, perlindungan atau harta yang abadi. Nah, contohnya seperti nama orang tua saya tadi. Sekarang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, reputasi apa yang sedang kita bangun? Pengharapan apa yang ada di balik nama kita? Ya, kita semua memiliki nama. Saya bernama Yosua, teman-teman yang lain ada berbagai macam nama. Pengharapan apa yang ada di balik nama kita? Terlebih daripada itu, ingatlah identitas kita yang mulia sebagai anak Bapa dan pribadi Kristus yang ada di dalam kita lebih berharga dari harta apapun juga di dunia. Ya, identitas kita, nama adalah identitas diri. Oleh sebab itu identitas kita yang paling mulia adalah kita disebut anak Allah, disebut anak Bapa yang adalah pribadi Kristus sendiri. Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini identitas yang paling mulia yang kita dapatkan daripada Tuhan. Nah, menjaga nama baik bukanlah suatu tindakan yang harus diperlihatkan dan dipertontonkan. Tetapi menjaga nama baik itu tidak hanya waktu kita dilihat orang, tetapi menjaga nama baik itu ketika kita sendiri dan harus membuat keputusan yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Ingat, ada mata Tuhan yang selalu melihat setiap keputusan yang telah kita buat. Ya, menjaga nama baik bukan hanya ketika dilihat orang apa yang kelihatan, tetapi ketika kita sedang berada di dalam kesendirian kita, di dalam kesendirian kita itu apakah kita bisa mengambil keputusan yang baik yang sesuai dengan firman atau tidak. Ingat, mata Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Nama baik dibangun dari perbuatan baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Terang Allah akan terpancar melalui perbuatan baik yang kita lakukan di tengah-tengah kegelapan dunia. Demikian juga sebaliknya, setiap perbuatan jahat
dan ketidakbenaran yang kita lakukan akan mendatangkan kesaksian yang buruk bagi Bapa. Jadi nama baik itu kita bangun dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, perbuatan baik bukan hanya ketika dilihat manusia, tapi perbuatan baik ketika manusia tidak melihat, tetapi ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Biarlah terang Allah itu terpancar melalui perbuatan baik kita. Demikian juga kalau kita tidak berbuat baik, Bapak Ibu, maka perbuatan jahat yang di dalam ketidakbenaran tersebut itu akan mendatangkan atau mencoreng kesaksian kita tentang Allah. Jadi tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik dan meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang sempurna sebagaimana yang dialami Yusuf, ya. Contohnya adalah Yusuf pada saat ia difitnah di rumah Potifar sebagai seorang budak. Tuduhan yang diterima Yusuf seharusnya membuat ia dihukum mati, tetapi nama baiknya membuat dia mengalami perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, ada contoh yang baik ketika Yusuf di rumah Potifar. Dia difitnah oleh tante Potifar, tetapi yang seharusnya Yusuf itu mendapat hukuman mati, tetapi karena nama baiknya, dia adalah orang yang cakap, yang cinta Tuhan. Di dalam segala perbuatannya, dalam segala tingkah lakunya, dia menjaga nama baik, identitas diri sebagai anak Allah, sehingga dia memperoleh perlindungan dan perkenanan Tuhan. Kalau boleh kita baca di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1, Bapak Ibu boleh baca di Alkitabnya ya, Bapak Ibu buka. Pengkhotbah 7 ayat 1 mengatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saya ulangi lagi, Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ya, terutama bagi kita-kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menjaga nama baik Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, ya, sebagai imam-imam kita harus menjaga nama baik Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang sejati akan hidup dengan menjaga nama baik, memiliki hati yang tulus dan melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini seorang hamba Tuhan yang sejati akan hidup dengan menjaga nama baik, memiliki hati yang tulus dan melakukan perbuatan yang baik. Ya. Kadang-kadang kita ini pelayan-pelayan ini kalau sudah berada di atas mimbar itu pujian dari manusia itu menggantikan rasa hormat kita atau rasa takut kita akan Tuhan. Dan itu menyebabkan kita kehilangan kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu. Panggung dan ritual, ya, mimbar seringkali telah menggantikan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ya, kita mampu, kita bisa, ya, kita mencuri kemuliaan Tuhan, puji-pujian yang harusnya bagi Tuhan, tapi kita menepuk dada kita. Jangan sampai Bapak Ibu, itu akan menyebabkan hilangnya kasih kita kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita hanya mencari tepukan tangan penonton dan pujian manusia. Oleh sebab itu jadilah hamba Tuhan yang baik dan setia, tetap menjaga nama baik agar Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjaga nama baik agar Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Karena pada saatnya nanti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan menerima nama dari Bapa kita. Dalam Wahyu 2 ayat 17. Wahyu 2 ayat 17, Bapak Ibu boleh baca di sana. Ya, tapi saya akan bacakan di tempat ini, Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu buka, Bapak Ibu renungkan. Wahyu 2 ayat 17 mengatakan seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Perhatikan, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Saya ulangi,
Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Ini yang kita kejar, nama yang baru dari Tuhan. Kalau di dunia ini seunik-uniknya nama, masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan untuk ditiru oleh orang lain. Mungkin kalau kita di Jemaat Peniel ada nama Dwi. Dwi itu ada dua, Dwi Soekarno dan Dwi Jatmi, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengatakan Dwi, panggil Dwi, pasti Dwi keduanya menghadap. Tetapi kalau di saatnya nanti, ya, hanya orang-orang yang menjaga nama baik akan memperoleh nama yang baru, sehingga nama itu ketika nama itu disebut, hanya satu orang yang bisa menghadap kepada Tuhan. Tidak ada persamaannya. Yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Sangat detail, sangat spesifik. Nama itu adalah yang akan diberikan Tuhan ketika kita di dunia ini menjaga nama baik kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Bapa di surga. Puji Tuhan, semoga ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Menjalani kehidupan kita dengan menjaga nama baik. Ingat, identitas kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau remahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami harus menjaga nama baik kami. Kami harus menjaga nama baik-Mu, Tuhan. Kami harus menjaga identitas diri kami sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hidup. Anak-anak dari Bapa surgawi, penguasa surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat kami menjalani kehidupan kami mau sungguh-sungguh Tuhan menjaga nama baik kami, agar kami dapat menerima nama yang baru yang akan kami peroleh saat kami menjaga nama baik kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami, pakai kami sepanjang hari ini, pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah kemurahan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Dan serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap menjaga nama baik agar Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Salam bergema.